Baik, kali ini kita kedatangan Beat FI dengan kendala berebet-berebet sering mogok untuk motor ini. Oke, kemudian langsung saja kita cek menggunakan scanner. Tadi di lampu mil tadi berkedip-kedip memang, tapi kita pastikan kita cek saja menggunakan scanner penyebabnya untuk di mana dia. Oke, pertama-tama kita pilih menu Honda dulu, lalu kita pilih untuk Beat FI. Setelah masuk menu, lalu kita deteksi bagian kerusakannya. Baik, ini kita langsung ke menu Beat FI, dan untuk DTC-nya, DTC atau sejarah kerusakan itu terlihat ada 12 untuk injektor, dan ada 52 untuk sensor CKP atau pulser atau sensor hole. Baik, kita cek dulu untuk bagian jalurnya, siapa tahu dari jalurnya dulu yang rusak. Sebelum kita cek jalur, alangkah baiknya kita buka dulu untuk bagian akinya satu saja supaya tidak terjadi konsleting saat pemeriksaan. Oke, setelah itu kita preteli untuk bagian yang sulit dijangkau untuk box filternya, dan di sini terlihat ada semacam kabel yang terkelupas atau yang tergerus dia di bawah box filter, dan ini dia ada 3 kabel untuk bagian ini yang terkelupas. Ini jalur yang menuju injektor salah satunya, dan di bawahnya masih ada, ini ada jalur di sensor CKP. Di bagian colokannya ini ada yang meleleh, ini ada satu kabel di bagian hole sensor, atau ketika kabel putih itu menuju hole sensor atau starter ACG. Ini ada satu yang terlupas, nanti kita benarkan. Mungkin dari sini penyebabnya motor ini mengalami menyendat-nyendat, sering mati karena terjadi konsleting. Dan ini ya untuk cover yang terkelupas, nanti kita solder dan kita betulkan untuk jalur-jalurnya. Dan terlihat di crankcase ini memang sudah termakan, dia ini sepertinya sudah cukup lama dia ngeground atau ya semacamnya dia. Dan untung untuk di bagian kabel yang coklat tidak mengalami konsleting, itu sangat berbahaya bagi ecu. Oke, setelah itu kita solder semuanya, dan lalu saya beri lem tembak supaya tidak ngeground ke kabel yang satunya. Saya lapisi lagi dengan lem tembak. Lalu sebelum kita bungkus dengan rapi, kita tes dulu untuk motornya masih berbetkah atau gimana. Oke, lanjut kita tes saja. Oke, setelah kunci kontak on, lalu kita tes untuk motornya. Dan motor pun enak, tidak berebet-berebet lagi. Dan untuk kedipan lampu milnya, sudah hilang. Berarti memang di bagian kabel-kabelnya saja yang mengalami short. Dan untuk sensor-sensornya sendiri pun nggak ada masalah. Oke, setelah itu kita hapus untuk sejarah kerusakannya, kita hapus DTC-nya dan kita reset bagian ECM. Oke, ini udah selesai semua untuk penghapusan dan reset. Setelah itu kita rapikan, kita bungkus dan kita isolasi. Dan untuk bagian kabelnya saya taruh di atas, tidak di bawah lagi, supaya tidak terjadi short lagi. Dan ini sudah bagus ini. Setelah itu kita tes kembali, dan ini pun sudah oke. Sudah saya tes jalan beberapa kilo dan tidak ada sendat-sendat lagi. Untuk lampu milnya pun sudah tidak melotot lagi. Dan untuk kasus motor ini pun sudah selesai, sudah siap. Dan bagi kawan-kawan yang mengalami penyakit seperti ini, boleh dicek-cek untuk bagian jalurnya dulu, baru lanjut ke bagian sensor. Dan untuk motor ini pun sudah siap, cuman terkendala di jalur. Dan terima kasih kepada yang menyimak, dan sekian.